Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan saya. Semoga kalian semua diberi panjang umur dan diberi keselamatan dunia dan akhirat. Ya, dan semoga yang lagi daerahnya terkena musibah selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan mengorek soal Ratu Bilqis dan Satrio Piningit. Ratu Bilqis dalam petunjuk saya, dia adalah sesosok wanita yang memegang tongkat berbintang 5, dan sesosok itu Ratu Bilqis, setahu saya dia adalah raja dari golongan peri. Dalam penglihatan saya, Ratu Bilqis sudah menemui Satrio Piningit, sang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ratu Bilqis berpesan dalam petunjuk saya, dia akan selalu membantu Satrio Piningit. Ratu Bilqis dalam pandangan saya, kalau dia datang, dia menunggangi atau menaiki burung bangau berwarna putih yang sangat besar. Dan Satrio Piningit dalam penglihatan saya, dia diberi tombak emas oleh sang Ratu Kidul. Nggak tahu itu apa nama tombaknya, sekitar ukuran 70 cm. Tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Dan Satrio Piningit ditunggu oleh para syekh yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, karena dari seluruh para wali-wali Allah, dari Syekh Subakir dan dari Syekh Adam Malik dan lain-lainnya, dia semua sudah ada di samping Satrio Piningit. Sebenarnya Satrio Piningit, sang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menegakkan hukum Allah tanpa pola pilih, tanpa pilih-pilih sesama umat, terutama umat mukmin. Maka atas izin Allah, kelak insya Allah dengan kemunculan sang Satrio Piningit, untuk sahabat-sahabat subscribe-ku, semoga kalian diberi keselamatan, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa bertemu dengan sosok sang Satrio Piningit sejati. Kita sebagai manusia hanya bisa berdoa, usaha, dan ikhtiar, semua karena kehendak Allah. Dan semua jalan kita dikarenakan ya juga karena diri kita sendiri. Makanya bagi saya penyakit itu cuma ada 2. Satu, yaitu penyakit yang dikarenakan dosa kita sendiri, perbuatan kita sendiri, sehingga kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, penyakit itu bisa dikarenakan oleh golongan jin
setan, dan makhluk halus yang lain. Dikarenakan ibadah kita kurang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menurut saya pribadi, bagi subscribe saya yang mungkin ini ingin melakukan atau melaksanakan apa yang saya laksanakan, kita itu iman ada dua, sehingga kita akan menjadi golongan mukmin insyaallah atau beriman. Yang pertama, imanilah jasad kalian, yaitu apa? Lawanlah hawa nafsu kalian semua yang ada dalam diri kita sendiri. Hawa nafsu duniawi yang membuat mata hati kita gelap atau tidak melihat, atau bisa dibilang mata hati kita mati. Dan hawa nafsu birahi yang menyeret kita ke lembah iblis atau menjadi pasukan-pasukan iblis, itu dikarenakan kita tidak mengendalikan diri dengan hawa nafsu kita sendiri. Dan yang ketiga, hawa nafsu amarah. Karena bagi saya, selama pengalaman saya pribadi yang saya jalankan, apa itu? Dikarenakan apa? Dikarenakan hawa setan dalam tubuh dada kita akan menyengsarakan dan membuat diri kita akan sakit. Sakit luar maupun sakit dalam, sakit lahir maupun sakit batin. Itu sahabatku, subscribe-ku yang saya hormati, semoga kita bisa bertemu yang menjadi persahabatan yang diimbangi lahir batin kita hanya untuk satu, yaitu kebaikan. Dan saya mendapat petunjuk selagi saya membaca Al-Quran itu 2 kali. Makanya saya pribadi, syariat Al-Quran itu yang saya alami. Al-Quran adalah sebagai petunjuk kita di dunia untuk petunjuk di akhirat nanti jika kelak kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di zaman sekarang seperti sahabat-sahabatku semua yang mendengarkan ini, mungkin kalian belum pernah yang namanya merasakan atau melihat bagaimana kalau kita tahu syariat membaca Quran yang hakiki. Kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mata telanjang, bukan pakai mata batin. Dulu pas waktu saya pribadi mendoakan orang tua saya, terutama ibu, saya diperlihatkan 2 kali. Di dalam Al-Quran ibu saya dikubur serta ditutup dengan tanah. Dan di Al-Quran ada petunjuk, ada suara, ada gambar seperti TV. Tapi halu atau apa saya juga tidak tahu, bagi saya ngimani saya sendiri. Di sana ada suara, bagi ibu kamu, biar tidak kena siksa kubur, maka tengoklah ibu kamu jam 5 sore selama 1 minggu. Jadi sahabatku yang saya hormati, jika ibu kalian sudah tidak ada di waktu pertama dikuburkan, maka tengoklah setiap 5 sore menghadap ke barat, sunnah bagi saya, ajaran saya. Maka ibu atau mas, insya Allah bisa membuat ibu mas atau saudaraku dan sahabatku bisa membantu ibu kalian biar tidak kena disiksa kubur. Itu petunjuk saya. Dan saya juga melihat Satrio Piningit
memang dimong oleh Ki Sabto Palon. Dan Satrio Piningit adalah, bagi saya pribadi, dia adalah sosok manusia yang suci, yang sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di agama kita Islam, yaitu dia disucikan dengan air surga. Makanya Satrio Piningit, saya yakin dia, bahwa siapa yang kelak maka Satrio Piningit mengajarkan hal yang positif, hal yang singkat menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dilambangkan Satrio Piningit mengumpulkan ranting kering? Dikarenakan Satrio Piningit ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang nyata-nyata. Dengan dia diberitahu oleh para leluhur kita di tanah Jawa maupun di luar Jawa. Kenapa Satrio Piningit? Ada kata air Brajamusti atau percikan air Brajamusti. Air Brajamusti adalah air suci Sang Ilahi Robbi, cuma sebutannya beda. Itu kalau menurut saya. Kalau bahasa Islam itu tangan suci, kalau bahasa dewanya itu tangan dewa. Gitu. Jadi sahabat-sahabatku yang saya hormati, saya besok akan izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk suara hati saya ingin berpesan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat bagi di dunia ini atau kelak di akhirat nanti, sahabat-sahabatku. Besok saya akan menggunakan suara hati saya untuk mengorek di mana rumah Satrio Piningit, dan siapa sejatinya Satrio Piningit, dan kenapa Satrio Piningit dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kenapa Satrio Piningit disebut Sang Maha Sakti. Dikarenakan Satrio Piningit sekali mengucap pasti akan terjadi. Makanya disebut si ludah api atau pahit lidah. Mungkin pribadi bagi kita sendiri ada yang tidak takut mungkin dengan api neraka, siksa kubur bagi yang umat muslim. Ya tidak apa-apa, itu hak masing-masing. Tapi saya yakin, hati saya bilang, kalian sudah nyampe sana pasti akan menyesali dan pasti akan menangis. Pasti akan menangis. Dikarenakan apa? Kita itu tidak mempercayai yang namanya gaib mungkin. Gaib itu tidak nyata, mungkin dianggap lelembut itu dikira tidak ada. Tapi sekali diserang lelembut atau bangsa golongan jin, kalau dia sudah menyampur darah, maka bangsa jin maupun bangsa seton bisa menghilangkan pikiran naluri kita yang bersih, menjadi kotor atau selalu berburuk sangka kepada orang lain, atau kita selalu berpikir yang selalu benar dan benar. Karena apa? Maaf, saya nggak pakai peci. Karena bagi saya itu casing kelak akan ditinggal di tanah kita, di tanah. Jasad kita akan ditinggal di tanah. Dan ruh kita yang akan dibawa. Casing itu jasad kita buat apa? Yaitu satu, buat mendekati orang-orang mukmin.
belajar ilmunya, minta ridhonya, minta syafaatnya, sehingga kita insya Allah orang mukmin itu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya Mas, ini maaf ya, aura itu apa Mas? Makanya aura itu bertahap-tahap. Ibarat kata kita itu bayi juga kita bisa jalan dan bisa bicara itu bertahap. Itulah aura. Kenapa ada aura hitam? Kenapa ada aura putih? Itu bertahap Mas. Itu aura itu ibarat katanya itu kolbu Mas. Makanya itu kita seorang orang Jawa khususnya, ya kita buka mata batin kita sehingga kita tidak akan tertipu oleh casing-casing. Karena apa? Saya pribadi yakin kelak di akhir zaman sahabat-sahabatku sekalian, jika kalian tidak belajar yaitu qalbu, saya pastikan akan salah pilih. Karena apa? Golongan kita akan terpecah menjadi 73 dan kita hanya satu golongan yang kelak di belakang imam mati. Jika lahir batil kita mengabdi, yakin dengan ajaran sang utusan terakhir, maka insya Allah kita akan disisikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena bagi saya pribadi, manusia bila tidak sholat pakai serban putih saja itu mampu. Dan mungkin pribadi orang-orang yang kurang waras atau orang gila pakai serban putih aja itu juga bisa. Tapi yang mungkin semua itu sulit itu yaitu kita membuka aura kolbu kita sehingga menjadi putih, suci, murni di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagi saya pribadi, iman itu kantongnya ada di hati. Iman antara baik atau tidaknya kita pakai pikiran, digunakan dan pakai akal. Makanya kemarin saya membahas Trisula Weda. Orang yang sudah menjalankan antara tiga menjadi satu, ya ujungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan malaikatnya. Ya kita bertahap Mas. Itu karena apa? Ya kan besok Dajjal aja itu maaf saja ya, itu juga seperti manusia. Tapi kalau penglihatan saya pribadi dia agak pendek Mas. Rambutnya keriting, agak kemerahan, dan rambutnya nggak terlalu tebal. Mata kanannya dia itu seperti kesesret gini Mas. Dan setiap manusia, setiap jin itu mempunyai kelemahan. Tapi kelemahan Dajjal apa ya saya sebutkan. Cukup saya yang tahu. Karena bangsa jin juga mempunyai kelemahan semenjak saya jadi spiritual. Pasti ada kelemahannya. Kalau bangsa genderuwo, dia kelemahannya ada di umbun-umbun Mas. Jadi kalau orang kesurupan genderuwo, kalian pegang ubun-ubunnya, bacalah ayat kursi 3 kali tanpa napas, tiupkan setiap ubun-ubunnya, dia kelenger. Ya tapi balik lagi, orang munafik pun juga bisa ngaji Mas. Itu. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak suka kepada orang-orang munafik? Dia diberikan di api neraka yang paling barat. Bagi saya pribadi apa Mas? Surga itu ada di atas dan neraka itu ada di bawah. Itu yang bisa saya sampaikan kepada sahabat-sahabatku semua. Semoga apa yang saya jalankan sehingga saya dibimbing oleh guru saya pribadi, semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Besok saya akan menggunakan kata hati saya. Hati saya mau berpesan kepada kalian semua,
Kata saya di saya ini, yang bagi ingin berubah dan yang bagi tidak ingin berubah ya silakan saja. Karena apa Mas? Saya dibimbing oleh sesosok satu, dan saya dibimbing melalui kuping kanan, saya dibimbing melalui hati saya pribadi, saya dibimbing melalui mimpi saya dibimbing melalui nyata-nyata yang saya pernah jalankan Mas. Dan saya diberitahu di akhir zaman, memang kita tidak akan pernah melihat peperangan yang tidak pernah kita lihat. Karena apa? Dengan jari tahiyatul mubarakatuh selawat, maka dengan la ilaha illallah wallahu akbar, maka Mas, tembok pun ditunjuk gini aja itu meledak. Itu memang benar Mas, karena saya yang setiap saya omongkan itu yang saya alami. Dan itu punya tata cara. Jadi kalau saya ngomong itu saya pakai suara hati Mas. Jadi kalau hati kalian tidak tidak sinkron atau gelap, ya itu hak masing-masing. Saya cuma mengajak hati saya bilang itu yang bagi pingin baik dan lebih baik. Karena siksa api neraka itu luar biasa Mas. Sangat luar biasa. Kita direndam di air panas seleher. Itu ya Mas bagi saya. Eling lan waspada. Gunung gede wis arep jeblok. Wingi kur ngetono lahar tok kae gunung Leno apa niku. Mau ada goncangan yang lumayan besar. Dan saya melihat ada bak banjir di mana-mana. Dan saya melihat yang seumur saya, 33 atau 34-an, bila diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan merasakan, akan mengalami yang namanya kekeringan. Saya melihat melalui batin saya, pas waktu saya zikir, saya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu tela buat rebutan orang 3. Kita pas waktu itu nggak ingat yang namanya anak, kita hanya memikirkan perutnya sendiri bagi orang yang tidak beriman. Bagi yang tidak orang beriman. Kalau bagi yang beriman, insya Allah hanya kita memakai tasbih, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sudah dididik Mas. Saya puasa 1 tahun ngebleng, gitu, untuk membuang nafsu duniawi saya Mas. Dan saya akhiri, semoga berguna bagi keluarga kalian semua. Bagi subscribe-ku yang saya hormati, bagi yang ingin ketemu silakan tinggalkan nomor sampean di komentar saya. Nanti saya telepon. Bagi yang mau berkonsultasi silakan tinggalkan nomor telepon Anda. Karena saya hanya bisa membantu seperti itu. Saya akhiri Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.